Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru lagi guys. Selamat sore teman-teman. Ini merupakan vlog atau video yang sangat-sangat istimewa guys, karena saya akan mengunjungi dan juga keliling mengulas tempat wisata terbaru dan juga yang paling keren di Jakarta ya, yang baru buka tanggal 8 Juni. Ini baru 2 hari usianya ya guys. Jadi nama tempatnya adalah Up at Tamrin 9 ya. Jadi artinya kita akan naik ke atas gedung tertinggi di Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia, ini juga merupakan gedung tertinggi di Southern Hemisphere ya. Seperti daerah di negara-negara Amerika Selatan, Afrika Selatan, bagian selatan, beberapa negara Asia Tenggara, Oceania ya. Ini gedung tertinggi di Southern Hemisphere. Ketinggiannya hampir 400 meter ya, tepatnya 385 meter. Ya, jadi Up at Tamrin itu sebuah observation deck. Jadi naik ke atas, ada bagian outdoornya, kita bisa menikmati pemandangan kota Jakarta ya. Pasti keren banget guys, keren abis ya. Saya sudah pre-book sebulan yang lalu, jadi harganya lebih murah, hanya 100.000. Namun saya hanya book 1 orang saja ya. Ya, lihat keren banget gedungnya. Yaudah, langsung kita ke lobby, kita check in, dan langsung kita naik lift dan naik ke atas ya. Sebentar. Oke teman-teman, tadi saya salah ya, saya sudah masuk ke gedungnya, persis di bawah gedungnya, tapi kata security-nya untuk menuju Up Tamrin 9 kita harus menggunakan lift dan lobby yang berbeda. Jadi kita harus ke lantai 2. Nah itu dia lantai 2, dan langsung kita masuk ke lobby khusus dan menggunakan lift khusus yang katanya tuh jauh lebih cepat dibandingkan lift biasa ya. Kalau yang tadi itu hanya lift yang kecepatannya umum untuk perkantoran. Kalau untuk Up Tamrin 9 lebih cepat ya. Yaudah, yuk kita sekarang naik ke lantai 2, langsung kita masuk ke lobbynya ya. Mari. Oke guys, saya salah. Jadi kalau kalian ingin naik ke Up Tamrin 9, kalian masuknya bukan dari bawah gedungnya, melainkan kalian harus ke mallnya dulu, Mall Agora. Dan kemudian kalian naik ke lantai 2. Nah, dan di sini baru ada seperti check-in counternya atau lobbynya begitu. Kalian tunjukkan bukti pembayaran, ada QR code-nya, di-scan, dan kemudian kalian akan diberikan gelang. Jadi kalian harus efektif ya, karena di sini hanya diberikan waktu 2 jam per sesi di atas ya, dan hanya boleh sekali naik saja, nggak boleh naik turun nggak bisa. Jadi harus dimanfaatkan waktunya ya sebaik mungkin. Oke, yuk kita masuk. Ya, maaf. Wah, keren. Kita naik ya? Silakan, Mbak. Mau foto-foto? Iya, boleh. Keren banget. Video juga boleh. Sekarang. Wah, ini interaktif ya? Iya, warnanya. Oh, lihat bawahnya juga? Iya. Enak kalau sendiri, jadi ini bisa videonya. Ketinggiannya ada? Ketinggiannya ini. Oh, cepat banget. Iya. Kuping sakit ya? Iya. Sampai lantai 9 gitu. Wah, sudah sampai lagi? Udah sampai. Wah, luar biasa. Silakan. Ya. Halo, ya. Jangan masuk dulu sini. Oke, makasih ya. Ini outdoornya langsung? Kita ke immersive room dulu. Ini sudah pemutaran setengah video atau mau ditunggu lagi sekitar 2 menit? Oh, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Ini ada barcode wifi kalau mau barcode dulu. Karena Oh. kita nggak ada sinyal di sini.
Oke, boleh. Makasih ya. Sama-sama. Ini nasi play. Silakan. Makasih. Sama-sama. Ya. Berdiri di atas puncak kota, titik di mana sejarah dan masa depan bertemu. Dulu tempat ini hanyalah tanah basah, kemudian ia menjadi pelabuhan, menjadi titik temu dunia. Dibangun kembali. Jakarta terus maju, tak peduli seberapa besar tantangannya. Dari teknologi yang ini, Jakarta tidak pernah diam. Ia terus melangkah menjadi pusat energi dan inovasi. Di antara gedung-gedung tersimpan cerita. Glodok, pecinan Jakarta yang dapat kekayaan sejarah penduduknya. Monas, simbol kemerdekaan Indonesia. Keberadaan Mataram bergambar di Katedral Jakarta yang bertetangga dengan Masjid Istiqlal. Serta tradisi yang tetap lestari di lingkungan tamu dan penonton penduduk. Di sinilah aku berdiri, otograf awal, dibangun dengan visi untuk mendefinisikan kembali keseharian, cara bekerja, dan menikmati hidup di jantung kota. Tinggi bukan sekadar angka, ini tentang melampaui batas, tentang rancang masa depan yang lebih baik. Jakarta tidak akan berhenti di sini. Ia terus tumbuh menjadi kota yang lebih hijau, lebih terhubung, lebih manusiawi. Masa depan tidak menunggu. Ia menanti untuk kita ciptakan. Jakarta adalah peluang, dan peluang itu ada di dalam kita.
Silakan keluar melalui pintu di sebelah kiri Anda. Oh, makasih ya. Makasih. Makasih. Oke guys, kita sudah resmi sampai di lantai 99. Ya udah, kita buletin lantai 100. Tepat di atasnya, di puncaknya gedung Autograph Tower di kompleks Tamrin 9 ya. Tadi di situ saja view-nya udah bagus banget. Jadi di lantai 99 itu kita bisa menemukan ada ruang atau layar interaktif. Tadi sekilas menceritakan kisah Jakarta dan gedung-gedung atau daerah-daerah yang terkenal di Jakarta ya. Aduh guys, saya itu intinya sangat-sangat speechless guys. Saya senang banget ya, dari naik liftnya sampai lihat ruang interaktifnya, dan ketika melihat ini pucuknya, saya itu sangat-sangat terpesona. Indah banget guys. Saya sangat terharu banget. Jadi kalau dari bawah tuh kan kelihatannya mungkin kecil ya bagian atas gedung. Tapi ternyata begitu sampai di atas, ternyata besar banget guys. Jadi ini mungkin seluas satu kantor, atau maaf, beberapa rumah, mungkin 5-6 rumah ya kalau diukur ini luas satu lantainya. Jadi gede banget. Oke, sekarang kita naik benar-benar ke pucuknya. Ya, sampai sana. Namun yang paling saya kaget adalah ini ya, antenanya ya. Karena kalau dari bawah, misalnya dari street level atau dari kejauhan, menara atau pucuknya itu kelihatannya kecil ya, seperti antena saja. Tapi ternyata kalau dekat ternyata gede, seperti sebuah struktur yang terpisah gitu ya. Luar biasa. Ini sudah hampir jam 3. Oh ya, jam 3 pas ini. Ya udah, kita diberi waktu 2 jam. Dan FYI, kalau kalian ingin naik ayunan atau kalian ingin naik ke puncak ke bagian sana, ada harga atau biaya terpisah. Harganya 60 sampai 70 ribuan. Kalau weekend atau jam malam biasanya lebih mahal sedikit. Oke, ini dia atasnya guys. Jadi ternyata luas banget. Oke, nah pertama saya ingin lihat pemandangan, kemudian ingin melihat glasswalk-nya ya, jalan kacanya. Wow, lihat pemandangannya guys. Saya speechless banget. Kita harus pakai sepatu, alas kaki ya. Oke guys, siap-siap. Lihat, aduh tinggi banget. Saya merinding nih. Lihat guys, itu ya, bayangin itu mobil sekecil itu guys, seperti semut. Apalagi kalau orangnya nggak kelihatan, udah titik saja. Waduh, tingginya tinggi sekali. Saya sampai menggigil nih. Maaf, merinding nih. Wow, lihat guys, ini dia kota Jakarta. Dilihat dari ketinggian hampir 400 meter ya, mungkin ini 350-360 meter ya. Kalau pucuknya itu yang paling atas ini
Nah, itu baru 385. Mungkin kalau di sini mungkin 360-an lah. Tinggi banget. Oke, sekarang kita bahas pemandangannya dulu ya. Nah, kalau ke arah sana itu udah arah selatan. Jadi ini semua itu Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, kemudian Senayan, Blok M, Pondok Indah, semua ke arah sana. Ya mungkin ketutupan sedikit ya. Jadi untuk daerah sana masih ketutupan, kecuali kalau mau naik ke atas lagi, mungkin kelihatan ya. Dan kita akan coba naik ke atas ya. Tentu ya, ini kesempatan sekali seumur hidup. Nah, kalau di sini jadi kalau itu selatan, jadi sana itu ke arah timur. Misalnya daerah Jakarta Timur ya, misalnya Cawang, Kampung Melayu, Jatinegara, Pulau Gadung, Pulau Mas, semua di sana. Dan mungkin kalau kita jeli, kita bisa juga lihat kota Bekasi dari atas sini ya. Mungkin itu, kayaknya itu Bekasi tuh di ujung sana. Nah, ini daerah perumahan Menteng ya, rumahnya yang gede-gede. Nah, Crazy Rich Jakarta ngumpul semua di sana. Wah, ternyata kalau dari ketinggian hampir 400 meter semuanya kelihatan kecil ya. Kalau di bawah kelihatannya besar gitu. Dan untungnya hari ini cuacanya indah banget, nggak terlalu panas dan nggak mendung dan nggak hujan, nggak gerimis, sudah sempurna. Oke, di situ saya bisa lihat ada Mall of Indonesia, kemudian ada Mall Kelapa Gading kelihatan ya. Saya familiar dengan bentuk gedungnya. Namun yang paling menakjubkan adalah ini ya, glass walk-nya. Oke, nah ini lebih indah lagi. Nah, ini menghadap ke utara. Nah, di situ ya, semoga kalian bisa melihatnya. Di situ kita bisa melihat Laut Jawa atau Teluk Jakarta. Yaitu udah laut itu. Ya, ada daerah Ancol semua di sana. Ya. Nah, Jakarta International Stadium itu juga kelihatannya dikit tuh. Kemudian yang dekat ya tentu di sini ada, di situ itu adalah Menara BCA, pusatnya BCA. Di atas ada restoran Sky tapi lagi tutup sementara. Dan di bawahnya ada Hotel Indonesia dan Mall Grand Indonesia. Seberangnya ada Grand Hyatt dan Mall Plaza Indonesia. Kemudian banyak lagi gedung-gedung lainnya. Ini semua daerah Jakarta Pusat dan itu Jakarta Utara ya. Di situ dia yang ada 2 gedung tinggi itu adalah daerah Kemayoran ya, daerah Jakarta International Expo. Nah itu ada Monas kelihatan tengah-tengah. Masjid Istiqlal kelihatan, gereja katedral yang di seberangnya kelihatan juga. Ya itu daerah Blok Tamrin di sana semua. Kemudian di sana ada Gajah Mada, Hayam Wuruk. Nah di situ ya kelihatan dikit. Waduh guys, saya nggak mau turun, saya mau selamanya di sini ya. Kalau bisa tinggal di sini juga ya, amin. Ya ini dia keseluruhannya kota Jakarta. Jadi anehnya tuh kalau dari ketinggian setinggi ini, kota Jakarta itu kelihatannya kecil gitu ya. Padahal kalau di jalan kaki atau naik mobil kerasanya jauh banget gitu. Ya ke satu daerah, tapi kalau di atas ternyata deket juga ya. Itu JIS di sana, Monas di sana, Jakarta Timur di sana. Wah, luar biasa. Ya kita lama di sini aja ya guys, karena sebenarnya untuk tiket 100.000 itu kita hanya dapat menikmati lift tercepat Indonesia dan ini Sky Garden-nya, termasuk Glass Walk ini. Tapi lagi kalau mau naik ke lebih atas lagi tetap ada biaya terpisah. Dan kalau mau naik ayunan ada biaya terpisah juga. Silakan di pause teman-teman videonya kalau kalian ingin menikmati pemandangannya lebih lama dan kalau nggak mau mendengar audionya.
Ya, tapi paling menakjubkan yang daerah sini ya, yang view ke selatan karena gedung-gedungnya lebih banyak ya, dan sudut pandangnya lebih besar juga, lebih banyak ya. Oh, lihat ya, itu yang di sana saya baru nyadar itu adalah stasiun kereta cepat Halim. Dan sebelahnya lagi ya Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini poros Jalan Kuningan. Itu Mega Kuningan, SCBD, Sudirman, di sana semua ya mengumpul. Itu ada GBK, Gelora Bung Karno kelihatan sedikit. Dan itu gedung kesukaan saya sebenarnya ya, Wisma 46. Jadi kelihatan pendek ya. Kita ini 100 meter lebih tinggi di atasnya. Daerah Cawang, daerah Tebet, Pancoran yang ada patung itu, patung Pancoran. Semuanya di sana ya, tol dalam kota, dan itu di kejauhan sana saya lihat gedung-gedung yang kita bisa lihat di sepanjang jalan tol lingkar luar Jakarta ya. Luar biasa, saya speechless guys. Dan anehnya anginnya tuh tidak begitu kencang ya. Nah, itu bundaran HI ya, saya lupa ngomong. Oke, itu saja ya. Saya sekarang mau menikmatinya tanpa harus pegang handphone. Saya pause dulu. Ya, teman-teman, mungkin tadi saya menghabiskan waktu 20 menit di daerah jembatan kacanya. Sekarang waktunya kita naik ke atas. Nah, sekarang kita naik ke atas lagi dikit ya. Ini ada seperti jembatan kecil, namun lebih tinggi 2 meter mungkin. Ya udah, kita naik yuk. Untung sudah sore, jadi tidak terlalu panas. Wow, lihat guys, ini mungkin salah satu wahana paling seram di Indonesia ya ini mungkin ya. Jadi ayunan, tapi langsung pemandangannya kota Jakarta ya, di antara langit-langit. Tapi tenang, banyak pengamanannya di sana ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bagian Jakarta Barat. Wah, di sini lebih kelihatan lebih jelas lagi. Nah, di sini Jakarta Utara. Situ bisa dilihat ya, ada Pantai Mutiara dan juga ada Pluit ya, itu Pantai Mutiara, itu Pluit. Dan di sana itu seharusnya Pantai Indah Kapuk ya. Di sini semua Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pancoran, Glodok, Pecinan Jakarta di sana semua ya. Nah, di sini kelihatan sedikit mungkin agak terik karena di situ ada matahari. Nah, itu semua Jakarta Barat. Nah, itu Taman Anggrek dan Central Park ada. Daerah Puri kelihatan. Nah, daerah Tangerang sedikit kelihatan. Terus mana Monas? Monas pendek ternyata. Oh, lihat Monas, mana Monas? Nah, Oh itu iya deh. Monas. Ya, sorry. Saya baru sadar di situ Monas. Bagus ya. Panas. Nah, kalau dari atas ini pemandangannya bahkan lebih bagus lagi karena tidak terhalang dengan kacanya. Kalau tadi kan kacanya pun tinggi banget, mungkin tingginya hampir setinggi rata-rata orang dewasa ya, jadi ketutupan. Kalau di sini lebih kelihatan langsung, lebih jernih lagi. Jadi ini kan sore, jadi view ke timur lebih bagus, lebih bersih ya, tidak silau. Karena di bagian barat itu sudah mau menjelang sunset. Yaitu Jakarta Barat, Tangerang, dan selebihnya di sana semua. Ya.
Nah itu daerah Puri tuh yang ada menara tinggi. Nah itu daerah Puri. Kembangan, Meruya, Kemenjeruk di sana. Saya sudah ke Jakarta sering banget, sudah nggak tak terhitung berapa kali atau frekuensinya sejak saya kecil sampai saya pindah ke sini ya. Jadi mungkin saya hafal semua daerah-daerahnya. Tapi saya kaget sekali karena kalau dari ketinggian hampir 400 meter ini semuanya kelihatan sangat kecil gitu ya. Wah, luar biasa. Itu Hotel Borobudur kelihatan. Ini seperti melihat kota Jakarta dengan Google Earth dan ada mode 3 dimensinya gitu kurang lebih ya. Namun ini ya pasti sangat-sangat realistis. Ya guys, kalau kalian sudah sangat terpesona dengan view-nya, silakan ulangin videonya atau di pause videonya ya kalau kalian ingin melihat sudut tertentu. Tuh, itu daerah kebun, itu daerah Tanah Abang. Nah, itu Tanah Abang kelihatan ya. Stasiunnya kelihatan. Semuanya ternyata kecil ya kalau dari atas. Waduk Pluit. Itu Harmoni, Gajah Mada dan lain-lain. Nah, itu ya. Di sana Laut Jawa atau Teluk Jakarta. Sedikit biru warnanya. Harusnya Kepulauan Seribu kelihatan ya. Oh iya, kelihatan sedikit satu pulau. Itu LRT Jakarta, itu daerah Kuningan. Di sana stasiun kereta cepat Halim, KCIC atau WUS, situ lapangan terbang Halim. Sana Taman Mini kelihatan sedikit. Jaksel di sana, ya kelihatan semua. Oke guys, itu saja ya. Saya pause dulu. Kita lanjut lagi nanti ya. Oke teman-teman, kita sudah menghabiskan waktu mungkin 2 jam lebih di atas ini. Sesi kita sudah habis. Di waktunya mengakhiri videonya. Nah, saya akan memilih spot ini untuk mengakhiri videonya. Jadi sebenarnya view ke selatan lah yang paling bagus karena view dengan gedung terbanyak. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kalau kalian sudah menonton video ini dari awal sampai pada akhirnya. Semoga kalian semua suatu saat kalau sedang mengunjungi kota Jakarta atau kalau kalian orang Jakarta ya, kalian harus mengunjungi Up Tamrin 9 ya, naik ke paling atas dan luangkan waktu 2 jam sampai kalian waktu sesinya habis ya. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Guys, mohon dukungannya ke video ini. Bila kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, berikan jempol, dan share, bagikan video ini ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang kota Jakarta dan gedung dan tentang infrastruktur. Kemudian guys, mohon dukungannya ke channel saya agar channel ini bisa terus berkembang. Dukunglah dengan nge-subscribe ke channel Nicholas William dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian stay tune, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Demikian dari video ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat ya. Peace teman-teman. Mari.